الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Nu lebih hormat kurang sadaya pembina orang di pimpinan daerah nyata ketua pimpinan daerah Kabupaten Bandung Al Ustadz Hasyim Syuriadi. Alhamdulillah ayeuna tos aya di tengah-tengah orang anu bade ngadugikeun hiji edaran sakaligus pembinaan ka urang sadayana salaku anggota teras simpatisan, mudah-mudahan oge aya jamaah nu tiasa ngiring. Anu dihormat oge di taskil reng-rengan pimpinan cabang Celengkrang Persis teras kali Persis Tri Celengkrang sareng umumna jamaah anu tiasa sumping ayeuna. Alhamdulillah urang sadayana ngempel teu aya deui pujian sanjungan anu langkung pantes ngan ukur sanjungan pujian ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin ku ayeuna dinten ka-8 Ramadan urang biasa melaksanakan ibadah saum Ramadan teras deui kegiatan-kegiatan ibadah nu mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kesehatan, dipaparinan kakiatan kanggo urang ngaringseukeun ibadah saum salami sasasi. Urang langsung kana poin inti kumargi Al Ustad aya 3 titik dakwah anu bade karanggapan ayeuna. Mudah-mudahan anjeunna dipaparinan kesehatan utamina sedang kelancaran di jalan. Ustaz lamina di jalan. Itu pengen kanggo membuka, ayo orang buka bilih parogi aya catatan mangga dipasarkan catatanna. Terus nyuhunkeun aya pertarosan biasanya. Aya sesi pertarosan dipersiapkan pertarosanana kanggo ieu metode belajar. Janten metode belajar teh penyampaian sareng buka diskusi. Mudah-mudahan ku ayana ieu hiji pangaosan ieu teh ngagentos anu sasih Januari bilih PC teu amanah ti PD janten ieu ngajantenkeun bentuk amanah ti PD ka PC ti PC ngajantenkeun realisasi kegiatan pembinaan dakwah di Persis Celengkrang. Eta anu tiasa kapihatur saungkul buka urang persiapkeun. Mudah-mudahan anu dipedarkeun ka Ustad tiasa nampih keimanan ilmu ka urang sadayana. Urang undang Al Ustad Dr. Andes Hasyim Suryadi kanggo mayunkeun pedaran ka urang sadaya. Hatur nuhun mangga Al Ustad. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ihwatu iman, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai saat ini dan waktu yang sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup. Karena hidup bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada hari akhir, bahwa hidup kita ini adalah merupakan ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Kami hidup semuanya adalah untuk ibadah.
Tidak ada gerak dan langkah serta ucapan kita. Harus selalu dibimbing dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga melangkah tidak akan salah. Berbicara dan berucap pun juga tidak akan keliru. Mengapa demikian? Saya yakin bahwa Al-Quran itu adalah maha benar. Al-Quran itu saya yakin Al-Quran itu maha benar. Gak ada yang benar kecuali maha benar itu adalah Al-Quran. Tidak ada yang maha besar kecuali yang maha besar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang maha kaya kecuali yang maha kaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ikhwatu iman. Oleh itu maka pada kesempatan ini kita lagi melaksanakan ibadah saum Ramadan. Justru di bulan Ramadan ini kita suka salah sebenarnya membuat agenda itu. Agenda di bulan Ramadan itu adalah mengaktifkan semua yang berhubungan dengan masalah ibadah. Bukan tidur. Jadi biasa dirancang kalau bulan Ramadan itu tidur. Setelah sholat subuh tidur. Apalagi harinya bukan hari efektif. Hari Sabtu dan hari Ahad itu kan mutlak. Libur itu kan. Begitu. Sehingga diagendakan tidur. Kemudian nanti di duhur juga tidur. Setelah duhur, kemudian asar, tidur. Oh, masak? Saya kira tidur terus ya. Jadi aktivitas saumnya itu di mana gitu kan ini? Di tidur mungkin ya. Ustadz kan tidur juga itu ibadah. Kalau hadis itu menunjukkan itu ibadah, itu doib hadisnya. Ya. Justru di bulan Ramadan ini seringkali disebut bulan Ramadan adalah bulan suci. Padahal bulan yang dimuliakan itu, yang nggak boleh adanya perang dan sebagainya itu 4 bulan itu. Ramadan nggak masuk. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Ramadan itu kan bulan ke-9 Hijriah itu. Ya. Seringkali disebut adalah bulan suci. Bahkan bulan ampunan. Bulan suci. Kenapa disebut bulan suci? Karena di bulan itu adalah adanya barokah. Barokah itu. Dan berkah. Nah, itu di bulan Ramadan itu juga disebut bulan suci dikarenakan juga adalah bulan penuh dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bagaimana kalau sekarang setelah Ramadan apa? Coba Syawal. Di bulan Syawal. Di bulan Syawal ada ampunan enggak? Analisa kita ya. Di bulan Syawal ada ampunan enggak? Ada. Di bulan Syawal ada rahmat dari Allah enggak? Ada. Tapi kenapa konotatifnya ada hanya di bulan Ramadan? Nah, jadi yang mulia ini adalah bulannya atau yang mulia itu adalah amalannya? Amalannya. Amalannya. Jadi kalau begitu bahwa di bulan Ramadan ini adalah banyak amalannya. Apa di bulan Syawal nggak ada amalannya? Harus ada kan? Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Apa di Dzulqa'dah nggak ada barokah? Nggak ada rahmat? Ada kan? Jadi yang mulia ini adalah yang mana? Yang mulia ini adalah yang amaliyah. Jadi kalau begitu bahwa
memaksimalkan amaliyah itu bukan hanya di Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain pun juga maksimal. Memang bahwa malaikat Jibril itu meroji Al-Quran kepada Rasulullah SAW selama bulan Ramadan. Mengulang kembali gitu. Mengulang kembali, meroji oleh malaikat Jibril. Kemudian sekarang kita pun juga meroji Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan gitu kan. Semuanya gitu kan. Hampir di mana-mana gitu baca Quran. Ya, kalau mau disenderkan contohnya bahwa malaikat Jibril itu adalah juga meroji terhadap Nabi Muhammad SAW, meroji Al-Quran itu mau disandarkan. Nabi Muhammad juga meroji Al-Quran. Nah, kemudian kita pun juga sekarang meroji juga Al-Quran. Nah, itu Ikhwat iman, ini Nabi, kita umatnya. Begitu. Justru umatnya inilah ya. Kalau Nabi Muhammad sudah jelas itu kan, tidak akan diragukan lagi kok masuk surga gitu kan. Udah jelas nggak diragukan lagi, masuk surga. Nabi dan Rasul jabatannya. Sholatnya saja, sholat malam itu sampai kakinya bengkak itu. Kalau kita yang bengkak apa itu? Yang kaki yang bengkak itu asam urat itu kan, atau rematik, begitu kan. Kalau Nabi Muhammad itu bengkak itu kan karena apa? Sholat tahajud itu kan, begitu. Sholat tahajud terus, dawam itu kan, terus saja melaksanakan. Oleh itu maka pada waktu kita lagi melaksanakan safar, ada dua sunat yang nggak ditinggalkan Rasulullah. Yang pertama adalah tahajud, yang kedua yaitu qobla subuh. Itu nggak pernah ditinggalkan itu. Yang sunat-sunat yang lainnya ditinggalkan itu. Nah ini ya. Oleh itu maka pada kesempatan ini kita lagi kondisi dalam keadaan Ramadan, kita semua itu kan meroji Al-Quran. Hanya di bulan Ramadan saja? Tidak. Di bulan-bulan yang lain terus saja Al-Quran itu dibaca. Bahkan sekarang ini kok berjamur tahfidz Quran itu kan. Tahfidz Quran bukan tidak boleh, silakan saja, bagus saja kok. Tahfidz Quran, menghafal Quran itu kan. Anak-anak menghafal Quran, yang 3 tahun hafal sekian juz, yang 7 tahun sekian juz, yang 70 tahun enggak sejajud, tesajud acan, yang 70 tahun itu kan, ya itu bagus ya. Tahfidz Quran itu kan justru di situ berjamur, bagus. Jadi meramaikan hubungan dengan masalah yaitu tentang penghafal Al-Quran. Tapi jangan lupa kita pun juga harus mengajarkan tentang masalah arti dari Quran itu sendiri. Anak-anak itu harus tahu artinya. Bukan hanya juga tahu apalah maksud dan tujuannya, tafsirnya inilah yang harus tahu. Nah ini, ya, mengapa demikian? Supaya nanti jangan sampai buta pengamalan yang berhubungan dengan masalah Al-Quran. Baik itu. Nah itu perlu adanya tafsir itu. Nah silakan saja di bulan Ramadan itu aktivitas terus ya. Bukan hanya hubungan dengan masalah meroja Quran, kemudian juga qiyamul Ramadan. Ya, kalau qiyamul Ramadan itu selama Ramadan ya. Lepas dari Ramadan apa?
tahajud. Qiyam Ramadan itu ya, itu kan bahasanya itu kan bahasa Nabi. Qiyam Ramadan itu bahasa ulama, itu taraweh itu kan, bahasa ulama taraweh itu, bukan bahasa Nabi. Taraweh itu bahasa ulama. Qiyam Ramadan baru itu bahasa Rasul. Itu maka di hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang cukup populer kan, dalam hadis itu, Bismillahirrahmanirrahim, man qoma Ramadana, itu. Qoma Ramadan, qiyam itu kan dari qoma, artinya berdiri. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma Ramadana, siapa yang di sini berdiri di bulan Ramadan, artinya adalah melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat di bulan Ramadan pada waktu malam itu adalah taraweh. Tarawih itu. Tarwih. Kalau nggak salah dari kata rihun itu kan. Rihun itu angin. Tarawih itu menganginkan. Jadi artinya santai gitulah. Jadi sholat santai gitu tarawih itu. Sholatnya santai. Ya. Kenyataan di lapangan kan bukan santai ya. Malah ingin cepet-cepet selesai. Kalau ada imam yang 4 ayat, 5 ayat gitu kan, 1 rakaat 5 ayat gitu, Ustaz Asep atau Ustaz Luki itu kan 5 ayat itu kan, dicirian aja jadwalnya. Dicirian jadwalnya itu kan. Wah, Ustaz ini mah panjang-panjang baca ayatnya juga. Baca suratnya panjang-panjang. Udah. Hanya 1 kali dia tarawihnya ke masjidnya itu. Datang ke masjid ini nih, masjid apa ini Ustaz? Oh, Baitul Maqdis ini. Hanya 1 kali, 1 malam aja ke Baitul Maqdis. Kebetulan jadwalnya adalah Ustaz Luki, itu kan ketua cabang itu kan. Panjang dia. 5 ayat surah Al-Baqarah kan panjang. Nah inilah itu. Baru gitu aja kan. Kita sudah niatnya udah lain lagi dong. Nah itu kan, udah lain niatnya itu kan. Nah, oleh itu maka tentu kita juga harus paham ya. Sebagai imam sholat itu kan. Karena Rasulullah SAW menyunahkan bahwa sebagai imam itu untuk menghadap makmum gitu kan. Itu bukan hanya menghadap saja, tapi di situ ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh imam itu. Yang pertama, kalau tahu makmum itu ada yang kurang sehat, kan beda kan wajahnya kurang sehat banyak. Kurang sehat mah beda wajah nanti. Tuh. Yang keduanya yaitu kalau sudah tua kan lain lagi udah tua itu. Apalagi lututnya ini kan udah nyod-nyodan gitu kan. Apalagi juga punya rematik dan sebagainya. Udah ada. Mata taros ya, bebetulan sarapo ya, sadu kado penyawat rematik. Ya gitu. Itu ya. Itu. Sama ibu-ibu juga begitu. Kalau udah tua, lain lagi kan udah tua itu kan. Udah manula itu. Manusia lanjut usia itu kan. Itu. Nah, kemudian yang ketiganya lihat tuh, kalau ada yang ada keperluan. Walaupun dia tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya, ya di waktu awal waktu itu kan, malam hari itu. Tapi tetap keperluan itu ada. Nah inilah sunnah Rasulullah SAW itu kan, menghadap itu kan, itu ya bukan hanya menghadap gini aja, bukan. Coba lihat itu, wajah-wajahnya makmum itu kan. Ini yang sudah tua, ini yang punya keperluan, ini punya kesakit, nah begitu. Ya. Itu sudah sekalian ya. Nah itu maka pada waktu Ramadan ini betul-betul kita isi ya dengan berbagai ibadah ya, dengan berbagai macam ibadah. Ya.
Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih memperkuat lagi hubungan dengan masalah yang Rasulullah SAW itu, perjuangan Rasulullah SAW itu bertahap ya. Pada waktu di Mekah itu Rasulullah SAW memperkuat hubungan dengan masalah akidah. Akidah ini, akidah itu adalah ikatan ya, ikatan hati, ikatan hati itu. Si hati ini adalah diikat dengan apa? Dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin gitu. Nah ini diikat. So, apabila sudah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah insya Allah tidak akan ragu-ragu. Kata Allah, walam yartabu, janganlah kamu ragu-ragu. Gitu. Dengan yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Oleh itu maka orang yang betul-betul memiliki keyakinan dan keimanan yang berkualitas, ini ada cirinya, ada tandanya itu. Tandanya orang yang memiliki keyakinan keimanan yang berkualitas. Yang pertama, itu di Quran ada kan. Wasari'u bil khairati. Dan hendaklah kalian mempercepat. Sari'u itu bisa arti cepat, bisa berlomba. Itu arti sari'u itu. Dan hendaklah kalian berlomba. Kalau berlomba cepat nggak kira-kira? Ya, berlomba itu cepat ya. Jadi bisa diartikan sari'u itu cepat, bisa diartikan juga berlomba gitu kan. Dan hendaklah kalian cepat atau mempercepat. Itu atau kalian silakan untuk berlomba fil khairati, di dalam melaksanakan kebaikan. Kebaikan itu jemaah taksir kan. Kebaikan. Yang kebaikan yang bagaimana? Yang baik itu apakah baik menurut manusia? Belum tentu baik menurut manusia. Baik menurut manusia belum tentu dia baik. Oleh itu maka di sini perlu tafsir. Al khair itu ittiba'ul Quran wa sunnah. Jadi hendaklah kalian mempercepat atau berlomba-lomba dalam kebaikan yang mengikuti Quran dan Sunnah. Ittiba'ul Quran wa sunnah, berdasarkan Quran dan Sunnah. Ini jelas baik. Siapa yang akan membantah lagi dengan baiknya menurut Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya? Kan begitu Bu ya. Kalau baik menurut manusia kan bisa relatif nantinya, betul nggak? Yang salah saja kok bisa disebut baik enggak? Yang salah dia masih bisa berkata dia baik gitu kan? Yang salah dia, yang salah itu. Kalau yang salah di agama apa namanya? Dalam ibadah? Hah? Bu, Bu? Yang salah dalam ibadah itu yang nggak pernah dicontohin oleh Rasulullah disebut dengan istilah apa? Itu dengan apa? Begitu kan? Melaksanakan sesuatu yang salah dalam hubungan dengan keyakinan disebut apa, Bu? Ulang. Hah? Bu, melaksanakan sesuatu yang salah tapi hubungannya adalah keyakinan, apa namanya? Syirik. Syirik mah di wilayah keyakinan, upami bid'ah mah di wilayah ibadah. Sirikna sirikna dina ibadah teh tah gitu. Sirikna dina ibadah teh nyata bid'ah teh. Bid'ahna dina keyakinan teh disebut syirik gitu. Karena tepuyang. Dan jangan. Ngambil ya. Ngambil. itu Ustaz mah yang permainan unggul bahasa. Ya gitu itu teh. Bila nyaros gitu. Ya, itu. Jadi disebut syirik dalam ibadah itu. Wah, itu. Jadi syirik itu adalah gitu kan, hubungan dengan masalah keyakinan. Bid'ah itu hubungan dengan masalah amalan atau bid'ah. Bid'ahnya di dalam keyakinan adalah syirik.
Syiriknya dalam ibadah disebut gitu lah, tos lulus gitu ge. Itu saja ya. Nah, itu ya. Nah, itu maka pada kesempatan ini bagaimana cirinya? Yaitu orang yang berkualitas imannya itu. Wasari'u bil khairati ulaika minas sholihin. Silakan kalian untuk berlomba-lomba, silakan kalian untuk mempercepat, silakan untuk menyegerakan di dalam perbuatan yang baik. Yang baik ada menurut Allah dan Rasul, begitu. Ulaika minas sholihin, yang demikian itu tergolong orang yang soleh. Jadi yang soleh itu kan dari solaha, solah itu damai artinya. Jadi orang berbuat, termasuk orang yang soleh itu adalah selalu membuat sebuah kedamaian. Artinya tidak bikin gaduh hubungan dengan masalah-masalah, baik berhubungan dengan keyakinan atau berhubungan dengan ibadah. Begitu. Itu saudara sekalian. Tuh ya, itu yang pertama, cirinya begitu. Jadi kalau sekarang ada orang-orang, ada perintah untuk kebaikan, cepat kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau berbuat kebaikan itu sesuai dengan kemampuan. Begitupun juga apabila ada dalam arti adalah seruan atau perintah untuk meninggalkan, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah sesuatu yang fahsya dan munkar, maka ini adalah total tinggalkan. Jangan sesuai dengan kemampuan, enggak. Jadi sesuai dengan kemampuan itu adalah apabila melaksanakan yang baik, baru sesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau untuk meninggalkan perbuatan fahsya, perbuatan maksiat, dosa munkar, ini totalitas. Harus ditinggalkan semuanya. Itu, yang syirik semuanya tinggalkan, udah tinggalkan aja. Jangan dikit-dikit. Begitu, yang bid'ah tinggalkan aja semuanya, jangan dikit-dikit. Begitu, ya. Nah itu ibu begitu ya bu ya. Jadi kalau yang sebut kemampuan itu ada sesuai dengan kemampuan itu istato'ah itu. Itu adalah apabila berbuat yang baik. Silahkan. Ya, isi ngenceleng itu kan boleh 2.000 nggak? Boleh. Boleh 10.000? Boleh 1 juta? Boleh. Boleh untuk membuat pesantren? Boleh. Nggak ada. Silakan saja, nggak ada larangan. Begitu sekalian ya. Tuh, jadi sesuai dengan kemampuan. Nah itu. Nah itu ya. Sesuai dengan kemampuan kalau melaksanakan kebaikan itu. Kalau meninggalkan yaitu dosa ya, fahsya munkar itu kan, itu totalitas. Seperti di Quran kata, wala taqulu riba ad'afan mudha'afatan. Janganlah kamu adalah memakan barang riba. Betul. Jangankan yang banyak, yang sedikit pun juga haram. Total itu tinggalkan. Apa riba itu? Ada kan istilah riba kan? Berbunga. Oh bukan berbunga, itu berharam itu. Bukan berbunga-bunga, berharam-haram itu. Kita hampir tidak percaya bahwa disuruh wala ta'kulu riba itu kan Allah, janganlah kamu memakan, adalah sesuatu yang riba itu. Maka ini nggak bisa istato'ah, harus total aja tinggalkan. Kita cari sekarang di mana bank-bank yang ke situnya adalah yang bank syariah. Disinilah Persis punya bank. Apa banknya? Amanah Robaniyah. Ini solusi. Jadi kalau ini adalah jangan ini pakai, mana gantinya? Ini gantinya. Itu.
Ada solusi. Di Persis itu ada solusi, punya bank Amanah Robaniyah itu. Saya lagi memperjuangkan tentang KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, Kabupaten Bandung. Dan yang berjuangkan. Ini sesuai dengan undang-undang ya, kalau nggak salah 57 itu. Bahwa KBHU itu berada yaitu di kota kabupaten, nggak ada di pusat itu. Lagi memperjuangkan itu, ya. Dan alhamdulillah kemarin itu sudah diperiksa oleh Kemenag Kabupaten, Kemenag Provinsi, sekarang sudah di Dirjen. Nah, nanti Kabupaten Bandung mengelola tentang keberangkatan haji. Begitu saya Luki. Udah berjuang, khususnya selama saya memimpin PD. 2 periode saya masuk sekarang, sebelumnya pun juga saya berjuang gitu pada waktu itu juga. Dan alhamdulillah sekarang betul-betul sesuai dengan undang-undang. Nah, ini sudah sekian. Ya. Begitu. Mengapa demikian? Supaya ada solusi di dalam melaksanakan ibadah haji. Di situ ada hubungan dengan kaifiah. Itu para pembimbing itu kalau pulang membimbing itu nggak datang ke rumahnya, nggak kebeli mobil gitu. Motor kita kagale. Kenapa? Karena tidak ada piuangan di dituna. Sementara kan ada ya, nih pelanggaran jadi duit. Nih pelanggaran jadi uang. Gitu. Kalau kita enggak. Ada calon haji di sini enggak untuk berangkat 2025? Ada enggak? Yang ikut KBHU? Yang kemarin dilatih di Ciganitri. Pelatihan Ciganitri. Enggak ada ya di sininya? Enggak ada. Begitu kan. Nanti ibu-ibu ya. Karena sudah memiliki KBHU kan Persis. Ya, kalau begitu kita pakai aja kayak yang punya kita. Nanti akan jauh dari hal-hal yang bersifat pelanggaran. Kayak pelanggaran di haji sudah nggak langgar, gitu kan. Ayo memang kita menjauhi langgaran begitu. Itu sudah sekalian. Ada solusi. Apa solusinya? Harus berdiri KBHU. Sama pun juga untuk melaksanakan umroh. Ini kan PT. Travel. Maka ada kita pun juga lah karya imtak. Begitu Bu. Udah lengkap deh. Tinggal kita masuk ke situ. Dan disitulah nanti ada kaifiah nih. Harus begini, begini, sebagainya. Ya. Begitu. Yang akan menjadi pembimbing umroh saja kalau ditanya udah melaksanakan haji belum? Belum. Udah melaksanakan umroh? Belum. Payahna heula. Minimal udah umroh untuk jadi pembimbing umroh itu. Begitu ya, selektif. Jadi saya selalu dalam arti untuk mengangkat pembimbing itu yang didahulukan yang pernah umroh. Apalagi dia punya haji, pernah haji, gitu kan. Begitu. Mengapa? Supaya sama-sama jangan sampai tangguh nantinya di situ. Kan hartos kan dia belum umrah kok, belum terbayang. Masuk ke pintu nanti Masjidil Haram ini nomor berapa itu? Kan tidak semua pintu bisa dimasuki. Begitu, ya. Dikabayang pantola lumaha, di mana, ada sebagainya. Sama-sama kok. Sama-sama kan belum. Tapi kalau dia sudah, ya, waduh, udah tahu deh. Masuk ke pintu 94. Masuk ke 97, begitu. Ikuti saya. Pakai nih kan? Begitu, ya Bu. Itu ya. Pada waktu tawaf pun juga ada trik kan. Tawaf ada trik, nggak begitu saja. Pokoknya ngabring itu sok itu ngabring. Nggak begitu kan. Ada teknik dalam tawaf itu. Ya. Jadi
Kalau satu rombongan itu 45 ya dengan pembimbing itu kan, begitu. Itu kan dibagi dua nantinya, bagi dua. Tolong Pak ya, Bapak nanti ya urus yang ini, begitu. Ya siap, saya bantu. Wah, itu ya. Saya bantu. Nah itu. Nah inilah ya yang berhubungan dengan masalah ta'abudi itu. Jadi nggak begitu saja, jadi harus ada solusi lah, ada solusi. Nah ini ya, ciri orang yang beriman berkualitas begitu. Jadi mempercepat amalan ibadah dan tidak dinanti-nanti, diingke-ingke, ente diingke-ingke gitu lah, ingke-ingke ente begitu. Ya. Jadi melaksanakan kebaikan itu istatoah, sekuatnya, sekemampuan. Tapi untuk meninggalkan sesuatu yang fahsya, yang munkar, itu harus total, begitu. Ya. Harus total, harus semuanya, harus semuanya. Jadi tidak bisa meninggalkan dalam arti adalah fahsya dan munkar itu samampu nawe aja, nggak bisa. Semuanya aja harus ditinggalkan. Itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu harus total, ya. Total meninggalkan. Ini ya ciri yang pertama. Kemudian juga di dalam akun yang lain ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu mudatul muttaqin. Tetap wasari'u itu. Hendaklah kalian mempercepat apa? Ila magfirah. Artinya menuju ampunan Allah. Kalau ampunan berarti kita bukan berusaha untuk melaksanakan dosa. Justru kita harus pandai-pandai dalam arti istighfar, meminta ampunan. Jadi bukan cari pedosaan begitulah. Justru kita ini adalah harus, nah itulah, harus pandai-pandai kita minta ampunan. Baik itu adalah yang disengaja atau juga yang tidak sengaja. Artinya maka di sholat itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan hanya ucapan, tapi langsung amalan. Implementasi dari itu. Ya, begitu. Ini baru ini. Orang ini adalah imannya berkualitas. Gitu kan. Sebab banyak yang sekaku-maku iman, ternyata kok mudah sekali untuk dibawa ke perbuatan dosa itu. Berarti dia tidak berkualitas. Banyak orang yang mengaku iman itu. Banyak orang yang mengaku iman. Tapi sejauh mana dia itu adalah bisa mengamalkan yang itulah yang baik itu kan. Sebab bila benar iman itu jelas niatnya adalah niatnya lillah karena Allah. Niat karena Allah. Itu saja. Dasar itu niat karena Allah. Ikhlas itu adalah karena Allah. Niatnya karena Allah, ikhlas. Akhlasul amalu li rabbihi aja wajalla imanan wa ihtisaban. Jadi ikhlas itu. Ikhlas dari kholaso itu artinya membeningkan. Membeningkan enggak? Tahu ya? Air itu keruh. Bisa bening enggak? Bisa. Air itu keruh, masuk ke gelas, bisa bening. Didiamkan itu kan, yang kotornya di bawah, air yang beningnya di atas. Begitu ikhlas itu. Adapun juga adalah yang ikhlas dipaksa, gitu kan. Membeningkan itu dipaksa dengan menggunakan sesuatu alat contohnya. Bisa saja jadi bening. Ibu-ibu dan bapak-bapak kesini kan ini hasil pembeningan, betul nggak? Dasar lama kiruh ya hati teh. Betul? Kiruh dia teh hati teh dari rumah teh kiruh. Ya. Naon kiruh teh? Jabat tuluh. Biasa bangun setengah 4 kok sekarang bangunnya jam 2. Karena untuk mempersiapkan sahur gitu kan. Begitu. Ini hasil membeningkan juga. Hasil ngeherankan begitu kan. Begitu. Diherankan apa? Akhlasul amalu li rabbi aja wajalla imanan wa ihtisaban. Ikhlas itu dibandingkan karena Allah. Imanan wa ihtisaban. Nah, dasarnya iman, wa ihtisaban dan mengharapkan. Nah, itu
mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara sekalian. Nah, oleh itu maka kelihatan nanti orang dia itu melaksanakan betul adalah amalan dengan keimanan dan keikhlasan, dengan lillah atau dengan linas. Kalau dengan linas biasanya adalah senangnya dipuji itu kan. Itu ibu-ibu itu kan, ibu anu mah kudungnya juga bagus juga. Orang lain itu nggak pernah punya kudungnya seperti ini. Ibu harus paham itu. Itu tolong besok belikan. Itu baru cerdas itu. Itu baru cerdas ya. Itu. Bukan kok jadi ketinggian, betul nggak? Ibu, aduh kudungnya bagus. Belum tentu orang lain pun juga punya seperti ini. Oh, saya teh atau ya mesti arti bisa. Apa karena balago itu. Nah, itu sudah sekaliannya. Itu. Nah, itu. Jadi kita lengkap saja. Niat kita ini adalah lillah, dilaksanakan dengan ikhlas. Kalau saya contohkanlah di dia mah tabih tina nyawa, tina ngebon, benar gitu kan ya tuh. Niat para petani itu yang penting mah ada mati nyangkul aja lah. Yang penting macul gitulah. Pada waktu macul kemudian ada belut, ambil enggak? Saya lihat tuh separat-parat jalan tuh yang dagang belut itu. Ambil dong, jangan-jangan diambil. DKM atau Qayyimul Masjid sudah menyiapkan, Bu, ya, besek di sini. Contohnya ada kresek. Ya, atau ada apalah begitu, apalagi nanti mau lebaran contohnya. Ibu jangan sampai tidak diambil, ambil dong. Nolak rezeki itu dosa. Ambil, jangan bilang nukil mah di rumah banyak. Bukan, ambil saja. Begitu. Paniat ibu mau ngaji, itu enggak? Tanya pulang, Qayyimul Masjid nyiapkan, betul enggak? Begitu, ambil saja. Begitu ya. Jadi yang penting niatnya itu adalah kita ngaji, niatnya ibadah, begitu. Nah ini ya ciri orang yang beriman berkualitas itu begitu. Ya. Jadi kalau diberikan kepada contoh-contoh yang lain banyak lah, ya. Seringkali kalau tukang bangunan itu kan nanya itu kan, tukang bangunan itu, Mas, ada besi Mas? Besi berapa Pak? 8 in. 8 in. Ada Pak? Nggak percaya tuh yang beli itu 8 in. Betul 8 in nggak? 8 in kan ukuran kebulatnya itu. Ambil dong ukurannya sigma itu kan. Ukur. Wah bener 8 ini. Sama 8 in. Nah ini ada nih. Sama ini juga 8 in. Tapi mahal harganya. Ini berapa? 40. Ini berapa? 50. Di Sigma sama. Wah, sama deh. 8 in, 8 in. Kok kenapa 8 in ini ada 50.000, ini 40.000? Ini kan jadi pertanyaan. Apa, Bu? Kualitasnya seperti apa, Bu? Bingung. Kualitas seperti apa? Apa, Bu? Iya sama Bu di Sigma itu. Di Sigma Bu diukur kan ada punya kan ukuran? Ya, sama 8 in yang 50.000 itu. Juga yang 40.000 sama di Sigma itu 8 in. Kok ini 50.000, ini 40.000. Ini kenapa beda? Panjangnya sama 12 meter. Ketahuan itu sama tukang besi yang di proyek itu mau bikin cincin 30 ke 30, itu kan potong gitu kan 30 berarti kali 4 1,20 meter 120 cm. Dibikin cetakan agak dikit pakai tenaga nih. Waktu milihkeun teh kan bahasa Sunda mah, bahasa Indonesia milihkeun naon sih? Membengkokkannya itu kan kok pakai tenaga.
Coba nih yang 40.000 sekarang, potong lagi semeter 20 itu kan. Kemudian kayak ini ringan kali. Ringan ini. Apa ini kelebihan yang 50.000 itu? Nah, jadi di sini yang 50.000 itu banyak apanya? Bajanya, Pak. Yang 40.000 kurang bajanya. Justru inilah yang memperkuat itu baja. Kenapa Pak Haji saja, Pak Haji Teddy ini mewakafkan ini dan sebagainya? Yakin begitu. Ini adalah sebagai nanti ceng-celengan untuk di akhirat. Akan meraih adalah tajri min tahtial anhar. Akan meraih adalah yaitu zariyah, pahala yang selalu ngocor, yang selalu mengalir. Oleh itu katanya Pak Haji Teddy mau menambahin lagi situ. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Saya sebagai ketua PD, terima kasih. Mengapa demikian? Karena yakin itu. Apa yang menjadikan itu? Kenapa? Ruhnya. Kalau tadi apanya? Bajanya kan? Kalau kita nak ruhul jihadnya. Ruhul jihadnya begini, begitu. Ruhul jihadnya. Yakinlah begitu. Oleh itu maka ini kan hasil wakaf itu enggak? Wakaf itu enggak bisa dijual belikan ini. Tolong kita cabang nih. Ini wakaf dan sebagainya adalah dokumennya ada di PP. Dan di PDF juga biar wakaf juga harus tahu. Begitu ya, perhatikan. Itu maka ini harus makmur. Apabila ini tidak makmur, maka pahalanya akan ngocor sama Pak Haji Teddy begitu. Maka harus tanggung jawab nih cabang nih. Ustaz Luki, Ustaz Asep, tolong perhatikan ya. Saya kan nggak monitoring terus. Keliling 31 kecamatan, Pak. Ya itu, sama dengan Bapak Bupati kan. Sama kan 31 kecamatan. Ini Bupati Persis. Sama kan begitu kan. Nah, Pak, yang dikelola apa? Umat masyarakat kan? Iya sama. Itu saya 4 program yang disampaikan kepada beliau itu. 1 dakwah, yang kedua pendidikan, yang ketiga sosial kemasyarakatan, yang keempat adalah ekonomi. Saya sampaikan kepada penguasa itu. Tuh, ya, supaya jadi bahan pemikiran begitu kan maksudnya. Nih, bagaimana ini dakwah Persis? Ya, itu. Alhamdulillah kan. Itu saudara sekalian, itu kualitas itu. Ini ruhul jihad itu kan. Ini ruhulnya itu, ruhulnya itu jihad itu kan. Begitu. Hanya tadi bisa saja itu yang besi itu yang banyak atau apa bajanya itu bisa hancur itu. Siapa yang suka menghancurkan itu? Hah? Karat itu. Betul? Silakan kalau percaya. Mau bikin benteng, betul kan? Tapi itunya stake-nya sudah ada, udah siap. Tinggal nyambung. Betul, sedikit demi sedikit kehujanan kapoe. Itu bisa habis itu. Ini pun juga begitu. Yang tadi ruhul jihad itu adalah bisa kalah nanti dengan siapa oleh kalahnya itu. Rohnya itu bisa kalah. Dengan apa? Dengan musuh kita. Musuh orang yang memiliki ruhul jihad yang tinggi itu ada musuhnya. Apa? Setan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah kan gitu. Janganlah kamu mengikuti gerak jenglakan setan. Setan itu musuh yang nyata. Mata kang ngaji tenunutan. Riweuhnya. Pan ustaz biasa da abdi teh we boh dari yang ngaji. Begitu ya, begitu Bu siap Bu, tahan Bu ya, tahan Bu. Setan Bu, iya. Bukan tidak ngantuk, saya juga sama. Pak Ustadz juga manusia. Begitu ya, sudah perhatikan ya, sama begitu kan. Nah ini kita kuatkan ya, kuatkan ruhul jihad kita ini, ya ruh kita ini lah, ya supaya nanti setan itu langsung begitu kan.
Di orang lain ini setan teh nggak nempel itu kan, nempel di mata, nempel di mulut ustad nerangkeun dia ngobrol gitu kan. Itu. Kemudian juga setan nempel di imit enggak. Gulak-gilak kayak gitu kan. Itu ustad teh rek beresna itu. Begitu ya, perhatikan ya. Begitulah setan begitu ya. Tapi tidak terasa apa? Tidak terasa seperti kita ini digoda oleh setan. Justru itu. Ya, setan itu wah betul-betul halus sekali kan caranya, tekniknya itu kan. Tuh, saudara sekalian. Nah, inilah wilayah iman itu. Jadi kalau wilayah iman ini Allah sudah kuat, insya Allah dia akan menetap di sesuatu hal yang memang kuat itu sendiri. Mata kata Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari ya, di Sahih Bukhari itu, jadidu imanakum. Perbaharui terus iman kalian itu. Begitu. Perbaharui terus iman kalian itu. Itu. Insya Allah. Terus saja baru. Seperti rumah aja lah. Rumah yang terus aja. Dicat itu kan minimal setahun sekali pada lebaran dicat itu kan. Di rumah itu kan. Lebaran pada dicat itu kan. Kan lumayan daripada tidak dicat kan. Cet terus, wah bagus lagi, dicet bagus lagi, begitu. Gimana kita begitu? Jadi imanakum terus berbaharui dengan apa? Dengan ngaji demi ngaji, kajian dan sebagainya, begitu ya. Itu Bu ya, Bapak. Ya. Tuh. Nah, Rasulullah SAW yang diperjuangkan itu adalah iman, memperjuangkan dalam masalah iman, supaya imannya itu berkualitas itu. Maka diterangkan di Al-Quran tadi, alladzina amanu, yaitu orang-orang mereka yang beriman, iman yang berkualitas, begitu kan. Setelah itu baru wahajaru, hijrah itu. Hijrah ini sudah sekarang bukan hijrah tempat lah. Kalau sekarang nggak usah hijrah tempat. Tapi hijrah kita ini adalah al-muhajiru man hajaro man Allahu anhu. Yang disebut muhajir itu artinya orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang Allah cegah, dari apa yang Allah larang kepada yang Allah perintah. Itu hijrah. Nutara sholat berjamaah jadi sholat berjamaah, gitu hijrah itu. Nutara ngaji jadi ngaji, itu. Atas Bu, gitu Bu. Mata momentum di bulan Ramadan ini adalah untuk penghijrahan, hijrah hati, hijrah amalan, hijrah ibadah sebagainya gitu. Insya Allah inilah bulan Ramadan sebagai momentum untuk edukasi, mendidik diri gitu kan, begitu. Ya, di sahur itu kan mendidik. Ibu bangun biasa jam berapa Bu? Jam 2 atau setengah 3 Bu? Setengah 2. Nah, nanti kalau sudah Syawal Bu mau bangunnya berapa Bu? Maka pendidikan sebulan, edukasi sebulan itu adalah untuk nanti melaksanakan tahajud. Begitu. Itu edukasinya ke situ. Untuk melaksanakan tahajud. Ibu bangun setengah 3, teruskan lagi. Ibu bangun setengah 2, teruskan. Untuk apa? Melaksanakan tahajud. Ari aya nama nyangu berenang Ramadan mah. Mempersiapkan makan, nanti bukan apa, mempersiapkan tahajud, begitu. Jangan ditinggalkan, dawam terus, enak gitu gaduh. Silahkan ku ibu garasok raoskeun. Wah, bukan ada sebuah ketenangan misalnya. Apalagi bapaknya tahajud, ibunya juga tahajud, betul kan? Wah, udah Bu. Ya, iya. Betul melirik dengan nama ada si suami itu assalamualaikum, kelihatan kalau ininya pipinya itu kan si bapak soleh benar begitu. Pada waktu istrinya pun juga adalah dia salam assalamualaikum, kelihatan juga adalah yaitu pipinya itu oleh si bapaknya. Subhanallah, istri saya tetap saja setia walaupun saya udah gempor begini gitu. Untung tak paling masa gempor. Ini ya saudara sekalian ya. Jadi perjuangkan itu kan. Hijrah itulah, hijrah. Nah, sekarang momentum hijrah itu kan, silakan. Untuk hijrah.
Kemudian yang ketiganya ya, yang ketiganya itu yang berhubungan dengan jadi hijrah, jihad. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Jihad itu kan. Apa jihad itu? Bu, jihad itu, Bu? Oh, jihad sungguh-sungguh. Laras, betul. Jadi jihad itu adalah ya, jihad itu istibrogul wus'i. Ini Imam Ar-Raghib tuh. Jadi jihad itu adalah istibrogul wus'i fi mudafa'atil adwi. Itu jihad. Jihad, ngaji jihad. Itu makin rata, dikira-kira nyata. Betul. Kan banyak gitu. Citu. Jimat. Ya. Aduh, jadi Arab pala itu. Ini jihad itu artinya adalah istibrogul wus'i, menumpahkan semua kemampuan. Itu jihad itu, menumpahkan semua kemampuan. Fi mudafa'atil adui, untuk menghadang adu itu musuh. Menumpahkan kemampuan untuk menghadang musuh. Jadi si musuh itu jangan sampai menggandrungi. Nah itu kan apa? Itu menumpahkan kemampuan. Si setan itu jangan sampai itu membujuk-bujuk orang supaya jangan sampai tidak menumpahkan kemampuan. Cok, bagaimana gambaran menumpahkan kemampuan itu? Ngalimpahkan kemampuan, menumpahkan kemampuan itu. Istibrogul wus'i itu, menumpahkan kemampuan. Gambaran seperti apa? Kalau di sini nggak melihat kerokok ya, ada lagi saum. Tapi lihat nanti pada waktu tas buka nggak rokok nanti yuk. Pak terus terang kan nggak rokok Pak? Nggak rokok. Terus terang Pak, biar terang terus. Ya. Saya tanya, orang yang suka merokok, kalau mau beli rokok pikir dulu nggak? Bukan ibu yang jawab, ini bapak. Kecuali ibu yang membalikin bapak. Begitu kan? Orang beli rokok itu adalah tidak pernah dia pikir 2 kali, 3 kali sebagainya. Dia langsung kodok duit 50.000 di Samsung. Kan gitu. Nah, itu enggak? Begitu. Nah, itu isi brogolnya seperti itu. Menumpahkan sebuah kemampuan itu. Gak pikir-pikir dulu, langsung aja. Itu enggak? Ini pun juga sama, dalam kebaikan pun juga begitu. Ya, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu bapak ya semangat lah itu kan. Itu yang jihad itu istibrogul wus'i fi mudafatil adui, menumpahkan sebuah kemampuan. Mampu apanya? Itu kan. Mampu tenaganya, mampu ilmunya, mampu juga pengaruhnya, mampu juga hartanya. Matak abdi tumaros ya Pak Asep. Pak Asep hayang beungar teh ku harta. Hayang beungar teh. Hayang Pak Asep, ustad gitu. Kan ustad ge manusia kan. Kalau ingin beunghar, maka kudu beunghar heula hatena. Sok beungharkeun heula hatena. Hate jeung beunghar. Kalau sudah beunghar hate, baru beunghar harti. Matak tiluha kena ye. Beunghar keur ngalawe, ayeuna mah naonna? Hatena cing beunghar. Terus dibeungharkeun hartina. Ai hartina teh ilmuna beungharkeun geura sok. Kakara di dinya mah engke beunghar hartana kitu. Matak hayang beunghar harta mah kudu beunghar hate, kudu beunghar harti. Sok lah testimoni. Jadi sim guring ya, testimoni ya. Jenggotnya udah putih. Hanya Bapak udah panjang, saya mah ditik-tik aja, Pak. Mungkin lebih tua dari saya, mungkin saja juga lebih muda dari saya. Gitu kan. Saya tanya, Pak, pernah Bapak membaca di koran sekarang hampir nggak laku ya, kadang ada medsos.
Kalau dulu kan laku, yang paling jago pikir rakyat kan. Di koran, di majalah, di radio, atau di TV, bahwa Bapak Haji Anu melarat karena zakat. Silakan Pak. Bapak waler Pak. Pernah baca itu Pak? Gak pernah ya Pak? Gak pernah ya? Manawi Ibu? Bapak Haji Anu melarat karena zakat. Saya baru 66 Pak hari ini. Usia saya 66. Cucu baru punya 7. Hah? Oh Bapak? Oh 79. Oh umur 67. 67 berarti 66. Sepuh Bapak. Begitu kan? Bayangkan ya. Seingat saya belum Pak. Belum pernah saya baca betul gak? Di koran, di majalah, di surat apa saja pun juga, di radio, di TV dan sebagainya. Bapak Haji Anu melarat karena zakat. Bukankah ini adalah sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak dusta. Allah janjinya tidak akan jalir. Oleh karena itu maka kita harus objektif. Kita harus objektif. Apa objektifnya? Apabila nisab zakat, keluarkan dong zakatnya. Ibu yang dagang ya, nggak keluarin zakat Bu, tong dagang nyanyar pedosaeun. Harus dipikirkan dulu Bu, zakatnya Bu. 2,5% keluarin dong. Modal ini kan banyak berjamur ya di bulan Ramadan itu kan jualan itu kan. Candil, wah segala rupa itu kan. Kuliner sebagainya. Ibu modal sekarang ada 50.000. Maka keluarin zakatnya 2,5% dari apa? Dari 50.000 itu. Dia berapa zakatnya? Kalau 50.000 kali 2,5%. 10.000. 2.000? Oh 12.000. Oh, 12,5. 1.250. Modalnya 50.000 rupiah, zakatnya 2,5%, 12.000. 1.250. Bayangkan 1.250. Kalau rata-rata ngambil batinya, di bala-bala nggak ada standar ya? Nggak ada. Di bala-bala nggak ada. Nggak ada. Di tempe yang basah itu nggak ada standar, nggak ada Bu, nggak ada Bu, nggak ada standar Bu. Lain lagi dengan minyak kelapa, ada standar. Bayangkan saja kalau ibu adalah mengambil saja batinya yaitu 10%, berarti ibu punya berapa? Berapa? Punya berapa? Punya berarti ibu. Nah, jadi kalau sekarang ibu ngambil batinya 10%. Dikeluarin zakatnya 2,5%, berarti untuk ibu berapa? 7,5%. Bisa jadi miskin nggak? Enggak. Bisa jadi melarat? Enggak. Judi ya judi apa jual-jual itu kan? Itu yang akan bawa melarat itu. Ya, ojol apa? Judi online gitu kan, itu yang akan bawa melarat itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kan di Quran sudah innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijun min amasyal. Udah itu. Innamal khamru sesungguhnya arak. Itu wal maisir dan judi. Udah itu. Udah jelas. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijun min amali syaitan fajtanibuhu tuh. Disuruh ditinggalkan. Rijun. Kotor itu dari perbuatan setan, kan jelas itu. Tapi kenapa adalah orang terus saja melaksanakan? Padahal banyak contoh, ada orang yang korban dari pinjaman ojol itu, ada yang gantung diri, ada bunuh diri, ada sebagainya. Kenapa tidak jadi pembelajaran?
Nah, pinjol itu. Ya itu ya tolong perhatikan. Ini jelas di sini. Oh, itu Pak harus yakin. Harus yakin. Saya yakin Allah dengan Pak Haji tadi mewakaf ini insya Allah nggak akan melarat Pak Haji. Saya yakin lah. Saya yakin nggak akan melarat. Saya yakin. Mengapa? Jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah. Nah oleh itu maka di sini jihad dengan apa? Wajadu bi amwalihim. Amwal itu dari kata mala. Ya. Mala itu arti asalnya doyong gitu, mala itu tapi diartikan amwal itu kan jamak ya, kata jamak itu dari kata mala itu kan, mala itu artinya asal artinya doyong, tapi di Quran diartikan amwal itu adalah apa harta. Kenapa diartikan harta amwal itu? Tidak diartikan, kalau doyong bahasa Indonesia apa sih? Condong. Condong bahasa Indonesia bukan? Hah? Oh, bahasa Indonesia? Miring. Yang jelas miring. Kenapa nggak diartikan miring? Malah sebut harta. Saya pikir begitu kan, kenapa ini? Di Quran ini diartikan adalah, asal artinya adalah doyong, miring, tapi di Quran diartikan adalah harta. Memang harta itu suka miring. Orang yang suka punya harta suka miring jalannya juga. Kita buktikan ke kenyataan. Orang yang punya uang, kalau lagi jalan ke depan begini atau ke belakang begini, Pak, Bapak gaduh artos. Kieu ngeyongkot atau nama kieu? Wah, dadanya ke depan begini, itu enggak. Nah, matak lamun aya nu lempang ka kieu loba duit. Ini sudah sekali aja. Begitu. Sampai oh iya, harta itu suka doyong orang lain. Itu enggak, suka doyong dirinya sendiri. Begitu. Ibu kalau punya uang, doyong mana ibu tuh? Doyong ke mana sok? Ayeuna komo yang nuju ada boboran. Tuh pan, gaduh artos, tina pembebasan tanah dan sebagainya. Kamana doyongna? Kamu. Bapak kamana doyongna Pak? Bade boboran doyongna kamana Pak? Waduh, memperbaiki rumah. Itu kan? Ngarareskan bumi. Ngecat bumi. Ya ngecat rumah. Kan itu doyong. Doyong Bapak kemana ya? Rumah sudah direvisi, sudah diperbaiki, sudah dicat dan sebagainya. Bapak kemana lagi doyongnya? Hah? Wah, nambahan mobil. Sebab engke mah dina Ramadan, kalau luar teh pakai mobil. Malah tapi rupa-rupa apaan ayeuna keneh ngambil ti dealer keur engke lebaran geus 2 bulan dibalik deui. Ini sudah sekalian ya, tolong perhatikan inilah ya doyong. Nah harta itu berada di orang yang soleh, selalu doyongnya kepada yang soleh. Pak Ustaz Luki sebagai ketua cabang bikin proposal, kan ingin pesantren. Ingin pesantren enggak? Ingin dong dijual, minimal di niah lah punya ya. Ini pesantren, bikin proposal. Satu, proposal adalah biaya untuk pembebasan tanah, lahan. Yang kedua adalah untuk pembangunan. Wah itu berapa budgetnya? Budgetnya sampai 2 miliar. Ditulis 2 miliar. Diserahkan itu proposal kepada orang yang doyong, ya hatinya itu adalah kepada kesolehan. Berapa Ustaz Luki? 2 miliar, 500 juta dari saya. Sidik tah 500 aya. Begitu, mengapa? Karena orang hatinya doyong kepada yang baik, begitu.
Lain lagi harta yang ada di orang yang salah, doyongnya kepada kemaksiatan. Ini berapa nih rame-rame begini nih? Oh itu rame-rame nih, anu sebagian berapa? 1 miliar. Waduh, 1 miliar. Dari saya 100 juta. Dukungan kepada kemaksiatan kan? Orang lebih gagah ketimbang dukungan kepada kebaikan, begitu. Itu saudara sekalian. Jadi harta itu kalau dia orang yang saleh, insya Allah dia selamat. Kalau harta di orang yang salah, salah juga menempatkan hartanya itu. Tuh. Nah itu adalah jihad dengan amwal. Benda amwal itu kan, ya harta itu benda, harta itu, ya. Uang harta, balong pak, harta, kebun, harta. Wah saya buat nama, harta mah pokoknya mah benda lah gitu lah. Harta mah bendanya, benda ada. Itu jihad itu. Yang keduanya adalah dengan anfus. Nah, anfus itu kata jama dari nafsun, nafsun itu, nafsun. Apa yang tergolong dari nafsun? Yang tergolong dari nafsun itu, itu nafsun itu disebut juga kolbun. Kolbun, kolbun itu apa bu? Hati. Kalau hati apa bu? Monyong. Kolbun adalah hati. Kalau hati, kolbun. Banyak kukulingan. Ikhlas, non artinya. Ikhlas artinya naon? Ridho. Ridho artinya naon? Banyak kukulingan. Banyak kukulingan. Itu kan. Itu. Ya. Kolbun itu kan. Jadi yang termasuk di dalam anfus itu adalah kolbun. Kolbun itu syukur. Syukur itu rasa. Oh. Jadi lamun ibu, saya mah sakit hati oleh Ustadz Hasim. Kenapa? Nyindir saya aja. Begitu. Berarti apa yang terganggunya? Rasa. Saya mah terganggu rasanya oleh Ustadz Hasim. Kenapa? Nyindir saya saja. Ustadz mau tara nyindiran tara. Tara Ustadz mah kade tara nyindiran. Tara Ustadz mah kan kudu rumah saya kayang teh. Kita unggul lah. Ya, tolong perhatikan dia. Syukur. Nah, itu. Atau adalah rasa yang lebih dalam. Itu sering disebut puan. Itu rasa dalam. Mun orang teh mana hate leutik cing bahasa Sunda mah. Mata hate leutik mah tara ngabohongnya. Tara nu ngabohong hate mana? Hate badag. Ya, hate badag tara nu ngabohong mah. Itu kan. Nah, ini pun juga sama begitu. Jadi, ya, yang tergolong pun juga dalam arti yaitu anfus itu aklun, pikrun. Akal, pikir itu. Mataku Allah bila mana badagong afala takilun, afala tatapakarun, badagong teh. Teh kana badagong gitu teh. Ari ente teh ngakal, ente teh mikir, kitu teh. Mata kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia secara umum eta teh emutaneun, tapakuraneun. Gitu. Sok tapakur. Mata kata Allah, Fa'lam annama yuridullahu ayusibahum bi ba'di dzunubihim. Quran ya. Fa'lam pikanya ku anjeun. Annama yuridullahu sesungguhnya Allah berkehendak untuk memberi musibah itu bi ba'di dzunubihim ku sabab lobating dosa. Itu tah. Mata upami hoyong ngirangan musibah perkecil dosana gara sok. Ada musibah dan sebagainya, aduh gitu. Ya, itu coba. Ya, jadi coba sekarang diperkecil yang jadi dosa itu kan. Tempat untuk remang-remang, bubarkan begitu kan. Itu tempat remang-remang, bubarkan. Tempat remang-remang, bongkar begitu. Kan dipakai maksiat akhirnya. Nah itulah ya. Maka kata Allah, Fa'lam annama yuridullahu ayusibahu bi'adin. Ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak untuk memberikan musibah itu atau menurunkan musibah itu dikarenakan kamu banyak dosa. Itu ya. Nah itu saudara sekalian ya. Kemudian yang berhubungan pun juga adalah dengan masalah anfus itu adalah tenaga.
Ya, kuatun, tenaga, kekuatan. Ya. Yang kekuatan itu pemberi Allah Subhanahu wa taala dan itu nggak ada jualan ya tenaga itu. Mana we aya di toko, aya di warung, aya jualan tenaga gitu. Ya. Aya teu aya gas udah 3 kilo. Nah, apa Pak? Bil kita. Bil kita dari kita untuk kita. Nah itulah ya. Jadi jelas sekarang ini bahwa kita adalah disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan itu. Rasul pun juga sama. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kesitunya a'dhamu darajatan indallah, maka kami akan berikan derajat yang lebih tinggi. Ulaikumul faizun, itulah orang yang termasuk orang-orang yang beruntung. Itu saudara sekalian ya. Ya mudah-mudahan dengan acara ini kita mengisi kegiatan kita selama di bulan Ramadan. Yang penting niatnya itu ya, niatnya ikhlas karena Allah, niat yaitu karena Allah, ikhlas juga adalah karena Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, karena saya punya acara di PD ya, karena ada musyawarah kerja daerah Pemuda Persib Kabupaten Bandung. Mohon maaf kalau tidak bisa sholat langsung di sini ya. Sengaja tadi jam 10 objektif langsung melaksanakan karena jam 10 ya. Selesai dan mudah-mudahan saya juga kegiatan bisa terlaksanakan. Itu saja, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Apunten samudaya kelepatan, lepatan mati abdi we teh ibunya. Nu raras nanti Allah tu rasulna. Nah gitulah gitu itu da abdi ke jalmi. Apunten boh bilih tegasna bae nu ngageduk da usan matara taracun rarasiniran usan matara itu. Nah eta mah ibu we tegasna mah deura nu linggihna di tengah jalan. Jadi kadupa ku beca. Jadi tong nyalakeun tukang beca kadeh. Ulah nyalakeun ka supir anu nyupiran mobil, ibu nak kadahna di trotoarnya itu linggihna atau mapahna teh insyaallah merenah gitu mah. Sakitu robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Robbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.